Jadi berkaitan tentang iri hati itu, ada orang yang dihasuti, ada orang yang hasut, dan ada kehasutan itu sendiri. Dari sini juga akan masuk pada sebenarnya maksud itu apa aja sih? Orang yang iri itu seperti apa aja sih? Dan kemudian jenis iri hati itu seperti apa? Nah, ini juga dari tiga sudut pandang ini ada bagian-bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwati al-a'izzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian Arba'in Hadis Al-Imam Al-Humaini, dan pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang kelima, berbicara tentang sifat hasad. Sebelumnya kita telah membahas beberapa tema. Hadis pertama tentang jihadun nafs, yang kedua tentang riya, yang ketiga tentang ujub, yang keempat tentang al-kibr. Dan pada hadis kelima ini kita sampai pada sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu sifat hasad. Hadis bisanad al-muttasil ila Muhammad ibn Ya'qub an Adi ibn Ibrahim an Muhammad ibn Isa an Yunus an Dawud an Abi Abdullah alaihi salam. Hadis dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Beliau meriwayatkan dari ayah-ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul berkata, Rasul menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab salah seorang nabinya, yaitu Nabi Allah Musa ibn Imran ala nabiyina wa alaihi salam. Qala Allah azza wa jalla li Musa ibn Imran. Jadi Allah berkata kepada Musa ibn Imran alaihi salam, Ya ibna Imran, wahai putra Imran, la tahsudanna an-nas ala ma ataituhum min fadli. Wahai putra Imran, janganlah engkau iri kepada manusia atas apa yang aku berikan kepada mereka dari anugerahku. Wala tamuddanna ainaika ila dzalik. Dan kamu jangan menjadikan matamu itu fokus pada anugerah yang aku berikan kepada mereka. Wala tudbi'hu nafsak. Kamu juga jangan tarik dirimu untuk memperhatikan apa yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Fa innal hasid, karena orang yang hasud, fa innal hasid sakhitun li karena orang yang hasud itu secara tidak langsung dia sebenarnya tidak setuju atau marah atau protes pada anugerah-anugerah atau nikmat-nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku.
saddun liqismil ladzi qasamtu baina ibadi. Dia juga berusaha untuk menghalangi bagian yang telah aku bagikan di antara hamba-hambaku. Wa may yakudzalik falastu minhu wa laisa minni. Dan kalau ada orang yang berkelakuan seperti itu, maka aku bukan bagian darinya dan dia bukan bagian dariku. Hadis berhenti di sini. Insya Allah dari terjemahan tadi cukup jelas kira-kira apa maksud daripada sifat iri. Namun kita akan melanjutkan dengan definisi hasad atau sifat iri ini yang diberikan oleh As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini. Dalam definisi beliau menjelaskan, innal hasada, sesungguhnya sifat iri hati itu halatun nafsiyatun. Jadi sebuah kondisi dalam jiwa seseorang, yatamanna sahibuha salbal kamal wan ni'mah allati yatasawwaruhuma indal akharin. Jadi sifat iri itu adalah sebuah kondisi dalam jiwa seseorang di mana orang yang terkena oleh sifat ini, dia berpikir atau mengharapkan atau berusaha agar nikmat dan kesempurnaan yang dia bayangkan ada pada orang lain itu hilang nikmat itu. Dia dengan satu dan lain hal berusaha untuk agar kesempurnaan dan nikmat yang dia bayangkan ada pada orang lain itu dapat hilang. Jadi intinya iri itu adalah ketika seseorang melihat ada sebuah nikmat pada orang lain atau kesempurnaan pada orang lain, dan karena sifat iri ini dia berusaha untuk agar nikmat dan kesempurnaan itu hilang dari orang lain. Itu adalah makna daripada sifat hasud. Ini berbeda dengan ghibthah. Seringkali orang silap atau terjerumus dalam kerancuan untuk membedakan apa itu iri hati dan apa itu ghibthah. Kalau ghibthah adalah kita ingin adanya kesempurnaan dan nikmat yang pada orang lain itu kita ingin. Ya, kita ingin, contoh umpamanya. Ada orang, kita lihat orang itu patuh beribadah, rajin baca Al-Quran, selalu bangun malam. Nah, kita ingin seperti dia. Jadi nikmat yang ada pada dia ini, rajin beribadah, bangun malam, baca Al-Quran, ya, kita menginginkan kesempurnaan itu ada pada diri kita. Tapi pada saat yang sama kita tidak ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Saya melihat adanya kesempurnaan pada orang lain, tapi saya hanya ingin kesempurnaan itu juga ada pada diri saya, tanpa saya ingin atau saya berusaha untuk agar kesempurnaan dan nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu kita malah bagus ini. Jadi kita melihat adanya kelebihan, adanya kesempurnaan pada orang lain, ya. Orang kok pinter ya, kok ilmunya luas ya. Saya ingin punya ilmu seperti itu. Tapi dia tidak melibatkan sifat iri hati. Karena kalau melibatkan sifat iri hati, berarti saya ingin agar orang itu tidak berilmu lagi. Orang itu tidak lagi beribadah, orang itu tidak lagi membaca Al-Quran, orang itu tidak lagi bangun malam. Tapi kalau sekedar bahwa saya ingin seperti dia, itu namanya ghibthah, bukan iri hati. Kalau ghibthah tidak ada masalah. Jadi berbeda antara al-hasad, ya, dan ghibthah. Dalam keterangan atau definisi Imam Khumaini, beliau mengatakan yatamanna sahibuha salbal kamal wan ni'mah allati yatasawwaruhuma.
Jadi boleh jadi orang yang hasud ini, dasar orang yang iri, kadang-kadang apa yang dia jadikan objek iri hati itu bukan kesempurnaan yang sungguhnya. Contoh umpamanya, kita melihat ada rumah tangga yang hidup tenang, ya, banyak tawa di antara mereka, kayaknya kehidupannya damai. Zahirnya itu kita lihat ada rumah tangga yang seperti itu. Nah, orang yang iri, ya, padahal mungkin di dalamnya tidak seperti yang kita lihat di luar. Kadang-kadang orang yang iri itu hanya karena dia bayangkan bahwa dalam rumah tangga itu ada kesempurnaan, ada ketentraman, ada kebahagiaan, kemudian dia iri. Dan dia berusaha untuk, saya tidak lagi ingin melihat bahwa mereka itu bahagia atau hidup tentram. Dia berusaha dengan satu dan lain hal, dengan berbagai macam cara, agar rumah tangga itu tidak tentram lagi. Padahal hakikatnya boleh jadi di dalam rumah tangga itu tidak seperti yang kita lihat di zahir, atau tidak seperti yang secara zahir dilihat oleh orang yang hasud tadi itu. Karena itu tidak setiap sifat iri hati itu adalah dia iri pada kesempurnaan dan nikmat yang sebenar-benar nikmat. Boleh jadi hanya bayangannya saja, hanya anggapannya saja. Padahal mereka tidak punya kenikmatan dan kesempurnaan itu. Jadi orang hasud kadang-kadang dia hanya karena membayangkan atau menduga adanya nikmat dan kesempurnaan pada orang lain, itu cukup baginya untuk kemudian dia masuk dalam jeratan sifat iri hati. Nah, lebih jauh lagi, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berkata bahwa iri itu tidak hanya pada hal-hal yang baik. Wah, ini luar biasa. Kadang-kadang orang itu bahkan iri atas sifat-sifat yang buruk. Iri akan keburukan-keburukan yang ada pada orang lain. Contoh umpamanya, contoh ini ya. Ada, kita tahu kan, perilaku korupsi umpamanya. Buruk kan? Kadang-kadang orang itu terkena penyakit iri pada koruptor. Enak ya, dia bisa korupsi ya. Dia ingin agar orang itu tidak bisa lagi korupsi, tapi saya yang bisa korupsi. Atau agar korupsi saya lebih banyak daripada korupsinya. Dan dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk bagaimana caranya si koruptor ini terjerat hukum, tapi kemudian dia menggantikan dalam perbuatan korupsi. Jadi iri tidak hanya pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang buruk juga bisa terjadi. Contoh sekarang ini, ada kan kalau kita lihat di medsos itu kan ada para lelaki dan wanita yang hidup bergelimang harta hanya dengan memainkan peran playboy atau playgirl, ya. Orang yang mendapatkan harta banyak hanya dengan menjual kemolekan tubuhnya, ya, dalam media sosial. Nah, ada banyak wanita yang kemudian iri. Seandainya saya bisa juga seperti itu. Dan dia ingin orang yang mendapatkan harta dengan kemolekan tubuhnya ini kemudian entah itu terfitnah atau terkena kasus apa, kemudian redup namanya, tapi dia ingin menggantikan posisi itu. Dia ingin menjual kemolekan tubuhnya. Jadi iri tidak hanya pada hal-hal yang baik. Kadang-kadang iri bisa jatuh pada hal-hal yang buruk sekalipun, kata Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Ada orang-orang yang tenar karena maksiatnya, ya, tenar karena maksiatnya. Dan tidak sedikit orang-orang yang kemudian iri pada ketenaran seorang dalam hal maksiat. Dan dia ingin agar keburukan itu yang dianggapnya sebagai kesempurnaan, ya, itu hilang dan kemudian dia yang menggantikan. Luar biasa sifat hasad ini. Jadi dalam keterangannya Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menyatakan bahwa sifat hasad tidak hanya pada hal-hal yang baik, tapi bisa juga terjadi pada hal-hal yang buruk. Nah,
Kalau ditanya siapa sih al-hasid itu siapa atau al-hasud itu siapa? Siapa sih orang yang iri? Orang yang iri itu dari keterangan yang telah kita sampaikan di atas, kata Imam Humaini, alladzi yara fil akharina ni'matan haqiqiyatan kanat aw mauhuma wa yatamanna zawalaha. Yang seperti ini adalah yu'addu hasudan. Orang yang melihat kenikmatan atau keutamaan baik yang sifatnya hakiki atau tidak hakiki, ya, yang mauhum pada orang lain, dan dia berharap agar nikmat itu baik yang hakiki maupun tidak tadi itu hilang dari orang lain. Nah, orang yang punya keadaan jiwa seperti ini, dia diberi predikat sebagai orang yang al-hasid atau al-hasud, orang yang iri hati. Setelah jelas tentang definisi lewat keterangan singkat tadi, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif masuk pada macam-macam hasad. Nah, hasad itu memang bisa ditelaah atau ditinjau dari tiga sudut, ya. Yang pertama adalah al-mahsud, yaitu orang yang dijadikan objek iri hati. Yang kedua adalah al-hasid, orang yang iri. Dan yang ketiga adalah hasad itu sendiri. Jadi berkaitan tentang iri hati itu, ada orang yang dihasuti, ada orang yang hasud, dan ada kehasutan itu sendiri. Dari sini juga akan masuk pada sebenarnya mahsud itu apa aja sih? Orang yang iri itu seperti apa aja sih? Dan kemudian jenis iri hati itu seperti apa? Nah, ini juga dari tiga sudut pandang ini ada bagian-bagiannya. Kita melihat dari sisi mahsud atau orang yang dijadikan objek iri hati. Contohnya ketika ada orang yang mempunyai kesempurnaan, entah itu dalam hal ilmu atau dalam hal perangai-perangai yang baik, atau orang yang punya amal-amal yang baik, punya ibadah-ibadah yang istilahnya luar biasa, atau karena hal-hal lain seperti orang yang punya harta, punya kedudukan, punya banyak pendukung, punya banyak umat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang dihasuti. Orang yang dihasuti bisa karena beberapa hal yang tersebut tadi. Atau sebaliknya, karena tadi kita sudah jelaskan bahwa objek iri hati itu bukan hanya pada kebaikan, sebaliknya juga pada hal-hal yang tidak baik pun orang bisa menjadi mahsud, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Adapun dari sisi al-hasid atau orang yang hasud, orang yang hasud itu penyebabnya, ya, kenapa sih orang menjadi hasud? Itu bisa karena permusuhan, karena orang ini memusuhi orang tersebut sehingga dia jatuh dalam sifat hasud, atau karena sifat takabur, orang yang sombong bisa dia jatuh dalam sifat hasud, atau al-khauf, orang yang punya kecemasan, punya kekhawatiran terhadap orang-orang tertentu, akhirnya dia hasud pada orang-orang itu. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Ini dari sisi hasad. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Adapun dari sisi hasad, insya Allah akan jelas lewat keterangan-keterangan yang lebih lanjut. Di antaranya hasad itu ada yang berat dan ada yang ringan. Ada yang orang sekedar iri, tapi iri-iri yang sifatnya biasa. Ada iri-iri yang berat. Nah, kalau sifat iri yang berat ini juga bisa menimbulkan akibat yang luar biasa berat. Nah, sebelum saya masuk dalam sebab-sebab daripada sifat hasad, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita, ya. Nah, cerita ini tidak ada dalam kitab Arba'in Hadis Imam Humaini, tapi ada pada kitab
Al-Insan Al-Kamil, karya Al-Allama Asy-Syahid Mutahhari. Membawakan cerita tentang luar biasanya sifat hasud ini. Dikisahkan di zaman salah seorang khalifah, itu ada dua pedagang yang kebetulan tetanggaan ini. Jadi tetangga sebelah rumahnya. Dua orang ini terlibat dalam rivalitas, jadi bersaing ya dalam dagangnya. Dan ternyata katakanlah ada pedagang A dan pedagang B ya, yang kemudian ini bertetanggaan dan mereka terlibat dalam rivalitas. Nah, si A ini dari waktu ke waktu dia melihat ternyata saya kalah dengan tetangga saya ini. Dia dari hari ke hari semakin maju dan saya semakin ketinggalan jauh. Karena kalah dalam rivalitas, kemudian si A tadi ini terjerumus dalam sifat hasud yang sangat parah. Bagaimana parahnya? Parahnya sampai kemudian si A tadi ini dia membeli seorang budak, dan kemudian budak ini yang biasanya budak itu kan disuruh bekerja ya. Budak itu biasanya pekerjaannya berat dan lain sebagainya, tapi tidak. Budak ini dibeli, tapi kemudian sehari-hari budak ini diberikan jamuan-jamuan yang luar biasa. Artinya budak ini sampai heran, kenapa engkau beli aku kemudian engkau perlakukan aku seperti ini? Yang seharusnya aku bekerja, ya, aku membantumu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, tapi kenapa engkau menjamuku seakan-akan aku ini tuanmu? Katanya, tunggu nanti, aku punya tujuan untuk ini semuanya. Intinya, sehari-hari budak ini diperlakukan sebagai seorang tuan. Sampai suatu hari bahwa dia ini berkata kepada budaknya, aku akan segera membebaskanmu. Setelah dijamu sekian waktu, kemudian dia panggil, diajak ngomong empat mata, dia siapkan kantung emas ya yang banyak, aku akan membebaskanmu. Dan bukan hanya membebaskanmu, tapi aku akan beri engkau pundi-pundi emas yang sedemikian banyaknya. Tapi aku punya satu permintaan. Dan sebelum aku utarakan permintaanku, aku minta engkau bersumpah untuk melakukan apa yang menjadi permintaanku. Budak ini karena sekian lama dijamu, diperlakukan sebagai seorang tuan, kemudian diberi janji untuk dimerdekakan dan kemudian diberikan padanya sekantung emas, dia kemudian, aku akan melakukan apapun yang menjadi permintaanmu. Oh tidak, bersumpahlah dulu. Dia pun bersumpah, aku akan lakukan apa yang menjadi permintaanmu. Akhirnya setelah diambil sumpah, baru tuan ini berkata kepada budak itu, bahwa aku ingin engkau di suatu malam nanti, engkau dengan aku masuk ke rumah tetanggaku, dan di tempat tertentu, di rumah itu sembelihlah aku. Heran budak ini, aku menyembelihmu, tidak mungkin. Engkau telah berbuat baik kepadaku, bagaimana mungkin aku menyembelihmu? Nah, engkau kan sudah bersumpah. Setelah akhirnya budak ini mau melaksanakan apa yang menjadi permintaannya, budak ini punya pertanyaan. Kenapa? Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Engkau beri aku uang yang banyak, engkau merdekakan aku, dan kenapa engkau minta bahwa aku harus membunuhmu di tempat itu? Apa yang menjadi alasannya? Aku ingin tahu sebelum membunuhmu. Dia ceritakan, tetanggaku ini adalah rivalku dalam perdagangan, dan aku terjerat sifat iri hati, terbakar oleh sifat iri hati. Karena apa? Karena dia selalu unggul dariku. Dan aku sudah sampai pada titik tidak tahan lagi. Aku ingin agar dia hancur. Dan aku tidak punya cara lain kecuali engkau bunuh aku di rumahnya, agar nanti dia dihukum sebagai pembunuhku. Karena semua orang tahu bahwa aku selama ini berseteru dengannya. Aku terlibat dalam rivalitas di dunia perdagangan dengannya. Singkat cerita, budak ini melaksanakan apa yang menjadi permintaan tuannya, dan betul keesokan harinya
ketika berita tersebar bahwa fulan terbunuh di rumah tetangganya, akhirnya tetangga itu dipanggil dan kemudian dipenjarakan oleh khalifah dan tinggal tunggu hukuman mati. Tapi dalam riwayat yang diceritakan itu bahwa si budak tadi ini setelah mendapatkan banyak uang tadi itu, dia terusik oleh kata hatinya bahwa kalau saya diam berarti saya membiarkan orang akan dihukum mati tanpa dosa yang dia lakukan. Karena dia tidak tahan lagi menahan kebenaran yang ada pada dirinya ini, akhirnya dia datang kepada khalifah, dia ceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya khalifah memerdekakan keduanya. Si tetangga itu dibebaskan dan budak ini juga dibebaskan. Cerita berhenti di sini, tapi yang hendak kita petik dari cerita ini adalah bahwa kadang-kadang seseorang yang terjerumus dalam sifat iri hati ini, dia sanggup melakukan apa saja, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Dan cerita ini adalah cerita nyata. Luar biasa bahaya daripada sifat hasad ini. Nah, kita akan lanjut pada sebab-sebab sifat hasad. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi iri? Apa sebabnya? Ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, beliau menyebutkan sebab esensial atau sebab yang sangat mendasar tentang iri hati ini. Beliau jelaskan bahwa memang ada banyak sebab-sebab, nanti akan kita bahas ya. Tapi semuanya itu kembali pada sebab ini, yaitu ru'yatul dhillah fin nafs tamaman kama annal kibr yatimu ala aksi dhalik. Kata yang Khumaini, orang yang terjerumus dalam sifat iri hati ini adalah orang sebenarnya itu dikarenakan dia melihat kehinaan, kelemahan, dan ketidakberdayaan pada dirinya. Karena dia melihat adanya kelemahan, ketidakberdayaan pada dirinya, kemudian dia jatuh pada sifat iri hati. Untuk kita mudah memahaminya, kita bandingkan dengan sifat sombong. Seseorang ketika melihat kesempurnaan pada diri yang tidak ada pada orang lain, dia merasa unggul. Dan kemudian dia jatuh dalam sifat sombong. Tapi kalau iri hati adalah sebaliknya. Dia melihat kesempurnaan pada orang lain yang tidak ada pada dirinya, kemudian dia merasa kecil, merasa hina, merasa tidak berdaya. Dan ketidakberdayaannya ini yang menarik dia untuk melakukan sifat iri hati kepada orang yang punya kesempurnaan tersebut. Jadi sebenarnya orang iri itu adalah muaranya ketidakberdayaan dan kelemahan diri. Ini kalau kita hendak berbicara tentang sebab esensial daripada sifat iri hati. Kadang-kadang sifat iri itu juga terjadi pada orang-orang yang satu derajat dengannya, sama dengannya. Contoh. Saya kasih contoh yang banyak terjadi di masyarakat. Contoh umpamanya, kita jualan, kita punya dagangan tertentu. Tiba-tiba tidak lama kemudian, dekat dari kita membuka dagangan yang sama dengan kita. Itu biasanya orang langsung jatuh pada sifat iri hati. Hanya karena apa? Hanya karena dia menjual barang yang sama dengan kita. Ya. Dan ketika iri dia berusaha, ya apa caranya dagangannya tidak laku, ya apa caranya sepi, ya apa caranya orang tidak ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang punya penyakit hati, iri hati ini, itu dia bahkan tidak tahan. Kalau ada orang yang sama dengannya, tidak tahan dia. Namanya dalam satu kelompok, katakanlah di sekolah tertentu umpamanya. Ketika pada satu saat tertentu dia tercatat sebagai orang yang paling kaya, katakanlah anak orang yang paling kaya, dia tenang-tenang saja. Tapi kemudian ketika ada murid lain yang masuk
yang ayahnya secara kekayaan sama dengannya, itu dia langsung iri pada anak tersebut. Jadi orang yang mempunyai sifat iri hati ini, bahkan dia bisa tidak tahan dengan adanya orang yang sama dengannya, yang sederajat dengannya. Dia tidak mengizinkan adanya orang yang sederajat ada di sisinya. Dianggap sudah mengganggu dia itu. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif, kemudian beliau mengutip dari Al-Allamah Al-Majlisi qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif tentang 7 sebab daripada sifat hasad. Al-Allamah Majlisi mengatakan bahwa yang pertama di antara 7 sebab itu adalah al-adawah, permusuhan. Sudah kita singgung tadi di atas. Jadi kalau seseorang memusuhi orang lain, nah permusuhan ini bisa mengantar dia pada iri. Karena musuhnya, dia tidak ingin musuhnya itu mempunyai kelebihan ini dan kelebihan itu, dan dia berusaha agar kesempurnaan, kelebihan itu hilang dari musuhnya. Dan dia melakukan upaya-upaya untuk agar kelebihan dan kesempurnaan yang ada pada musuhnya itu hilang. Permusuhan. Karena permusuhan. Yang kedua adalah at-ta'azzus. Sebab yang kedua dalam iri hati adalah at-ta'azzus. Apa itu at-ta'azzus? At-ta'azzus adalah orang yang hasud ini melihat bahwa orang lain itu punya sebuah nikmat yang tidak dia miliki. Sehingga dalam bayangannya, kalau orang lain itu punya nikmat itu dan saya tidak punya, maka orang lain itu bisa menyombongkan nikmatnya atas saya, dan saya tidak mungkin melakukan hal yang sama terhadap dia. Karena dia tidak mampu menyombongkan diri dengan nikmat yang ada pada al-mahsud, dan dia tidak bisa merasa unggul dari al-mahsud, maka hal ini menyebabkan dia kemudian iri pada orang tersebut. At-ta'azzus. Contoh umpamanya, ada orang yang rumah dan mobilnya kalah mewah dengan orang lain. Kemudian hanya karena mobil dia lebih mewah dari mobil kita, rumah dia lebih mewah daripada rumah kita. Nah, orang yang terjerumus dalam sifat iri hati, dia tidak tahan bahwa kalau ada orang lain yang punya kemewahan lebih daripada dirinya. Dan karena dia tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain karena lebih unggul daripada dirinya, maka kemudian dia jatuh dalam sifat iri hati dan dia berusaha dengan berbagai macam cara agar nikmat itu hilang dari al-mahsud. Yang ketiga, kata Al-Allamah Al-Majlisi, adalah al-kibr, kesombongan. Kan kita dalam hadis yang keempat sudah berbicara tentang kesombongan. Nah, kesombongan ini juga bisa melahirkan sifat iri hati. Orang yang karena sombong jatuh dalam iri hati ini, tidak perlu orang lain itu mempunyai sesuatu yang lebih mewah daripada dirinya. Tidak, cukup sama saja. Sama-sama satu derajat ya. Orang yang sombong, dia jatuh dalam iri karena apa loh? Ketika dia sama dengan saya, apa yang saya sombongkan? Oh, sama kok. Kalau at-ta'azzus tadi, karena dia kalah dalam kemewahan. Tapi kalau kesombongan, boleh jadi sama. Tapi karena dia punya hal yang sama dengan saya, maka saya tidak bisa menyombongkan diri terhadapnya. Dan jatuhlah dia pada sifat iri hati. Yang keempat, kata Al-Allamah Al-Majlisi, adalah at-ta'ajjub. Apa at-ta'ajjub? At-ta'ajjub itu ketika dia melihat ada orang-orang tertentu yang satu kota dengannya atau satu tempat tinggal dengannya, kemudian mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kenapa kok dia, kok bukan aku? Ini contohnya di Al-Quran ada ini, yaitu orang-orang yang iri kepada orang-orang yang kemudian diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, di Al-Qur'an dikatakan ini yang iri hati dikarenakan at-ta'ajjub.
Mereka berkata, ma antum illa basyarun mithluna. Ya, orang-orang yang diangkat sebagai nabi itu, umat mereka kadang-kadang ketika hendak menolak kenabian orang itu, dikatakan, ma antum illa basyarun mithluna. Kamu ini adalah manusia, sama seperti kita. Kenapa harus kamu yang mendapatkan wahyu dan bukan aku? Ma antum illa basyarun mithluna. Nah, ucapan ini muaranya adalah sifat iri hati dari celah at-ta'ajjub. Atau anu'minu li basyaraini mithlina. Ada juga ayat yang seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan Musa dan Harun. Ketika Fir'aun berkata, anu'minu li basyaraini mithlina. Apakah kita harus beriman dengan manusia-manusia yang sama seperti kita? Aku dan kamu sama manusianya. Kenapa harus kamu yang menjadi nabi? Nah, ini at-ta'ajjub. Itu menyebabkan sifat iri. Yang kelima, kata Al-Allamah Al-Majlisi, adalah al-khawf, rasa takut, kecemasan. Jadi dia melihat kalau orang-orang ini punya nikmat tertentu, maka dia khawatir dengan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. Contoh. Kalau di sebuah rumah sakit katakanlah, siapa yang akan menjadi kepala rumah sakit? Mau ada pilihan kepala rumah sakit. Itu ada orang-orang yang iri karena kecemasan, karena takutnya. Kalau dia melihat ada dokter-dokter tertentu yang punya kecakapan, ya, yang punya kepandaian, itu sebanding dengannya atau lebih dengannya. Sehingga dia merasa bahwa, wah, kalau ada mereka, ya saya tidak mungkin mendapatkan posisi sebagai kepala rumah sakit. Jadi kadang-kadang sifat iri dikarenakan rasa takut. Yang keenam, kata Al-Allamah Al-Majlisi, adalah hubbur riasah. Orang yang gila kedudukan atau gila jabatan. Dan banyak orang yang mengejar jabatan, mengejar kedudukan ini hampir tidak selamat dari sifat iri hati. Karena dia tidak mampu menerima adanya orang-orang yang menjadi rival dan saingannya. Dia ingin menjatuhkan dengan segala macam cara rival dan saingannya. Dengan berbagai macam cara. Jadi kalau orang sudah gila pada jabatan atau cinta kedudukan, maka dia sangat berpeluang besar untuk jatuh dalam sifat iri hati. Karena dia ingin menjatuhkan rival dan saingannya dengan berbagai macam cara. Yang ketujuh, yang terakhir kata Al-Allamah Al-Majlisi adalah khubthut tinah. Artinya memang dasar orang itu hatinya busuk. Jadi ada orang-orang yang tinatuhu khabitha, memang dirinya ini penuh dengan berbagai macam penyakit hati. Memang orang ini jahat. Memang orang ini busuk hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia dengan mudah jatuh dalam sifat iri hati karena kebusukan jiwa dan dirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang yang mempunyai at-tinah al-khabitha ini, dia pokoknya tidak ingin ada orang lain itu menikmati sesuatu, memperoleh sesuatu. Jadi dia tidak suka kalau ada orang. Jadi memang ada jenis-jenis orang yang pokoknya dia iri kepada semua orang. Dia iri kepada segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang ada pada orang lain. Apapun itu. Ini adalah khubthut tinah. Ada orang-orang yang memang perangainya seperti itu. Keburukan jiwanya menjadikan dia tidak suka kepada adanya kebaikan dan kesempurnaan pada orang lain. Dan ini sangat luar biasa menyedihkan keadaannya. Karena maksudnya bukan hanya satu orang, tapi hampir semua orang yang merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, dia iri pada mereka. Dia bahkan ingin semua orang itu sengsara, semua orang itu bermasalah, semua orang tidak bahagia, semua orang hancur kehidupannya, semua orang tidak tenang. Nah, dia ingin begitu. Ini khubthut tinah. Nah, dari sini kita Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif
agar kita selamat dari sifat hasud ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang efek-efek buruk daripada sifat hasud. Di awal beliau mengatakan bahwa sifat hasud ini bisa melahirkan banyak sifat-sifat buruk. Artinya sifat hasud adalah sifat yang buruk. Tapi sifat ini berpeluang juga untuk menimbulkan dan melahirkan sifat-sifat buruk yang lain. Dan bisa merusak amal-amal baik seseorang. Contoh umpamanya, orang yang hasud itu dia bisa jatuh pada sifat kesombongan seperti yang telah kita singgung di atas. Imam Humaini kemudian juga menjelaskan bahwa di antara efek-efek buruk sifat hasud ini bukan hanya efek-efek yang terlihat, ada efek-efek yang bahkan tersembunyi. Dan boleh jadi efek-efek tersembunyi ini jauh lebih besar daripada efek-efek yang terlihat. Jadi ada mafasid yang tampak, tapi ada juga mafasid yang khafiyah, yang tak terlihat. Nah, bahkan orang yang terjerumus dalam sifat iri hati ini pun, dia bahkan belum tahu apa itu efek-efek buruknya. Jadi ada mafasid khafiyah, selain mafasid yang tampak. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam nukilan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berkata, afatuddin al-hasadu wal-ujbu wal-faharu. Jadi bayangkan dalam riwayat ini dikatakan bahwa penyakit atau hamanya agama itu, yang merusak agama itu adalah sifat hasud, sifat ujub, dan al-fakhr atau kebanggaan diri. Dalam riwayat lain, Al-Imam Al-Baqir alaihissalam berkata, innar rajul la ya'ti bi ayyi badiratin fayukaffar. Seseorang boleh jadi dia datang dengan berapa amal yang buruk ya, fayukaffar, tapi kemudian amal-amal itu diampuni. Wa innal hasad la ya'kulul iman kama ta'kulun narul hatab. Tapi keburukan yang bernama iri hati ini, dia akan memakan iman, melenyapkan iman, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu. Artinya sifat hasad ini yang diserang adalah iman. Nah, kalau iman yang diserang, orang boleh jadi melakukan keburukan-keburukan tertentu, tapi keburukan yang tidak menghancurkan iman. Boleh jadi keburukan itu diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau hasad ini yang dihancurkan iman. Nah, bagaimana seseorang yang menghadap Allah dan dia tidak punya iman? Karena imannya sudah dihancurkan oleh sifat iri hati. Artinya, sifat iri hati inilah akan mengantar orang pada titik di mana dia kehilangan iman. Dan kalau seorang sudah kehilangan iman, maka dia jauh dari ampunan Allah SWT. Jauh dari rahmat Allah SWT. Ini bahaya daripada sifat hasud. Nah, Imam Humaini menjelaskan tentang poin bahwa sifat hasud ini menghancurkan iman. Ini kan kita cuma paham bahwa hasud itu melenyapkan iman atau menghancurkan iman. Ya, tapi bagaimana sifat iri hati ini menghancurkan iman? Nah, kita akan lihat keterangannya. Sebelumnya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, ini diantara materi yang penting dalam bagian ini. Bagaimana kita memahami bahwa sifat hasud itu bisa menghancurkan iman. Dan disinilah tak bahaya sifat hasud ini. Nah, Imam Humaini menjelaskan bahwa iman itu adalah cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang menjadikan hati manusia itu mampu menyaksikan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita memahami bahwa bagaimana sifat hasad menghancurkan iman,
Pertama, kita diberikan pemahaman bahwa iman itu adalah nur ilahi, cahaya ilahi yang menjadikan hati manusia itu mampu memahami berbagai macam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan hati ini, hati kita ini, hati manusia ini, hati setiap manusia ini. Kadang-kadang kita kurang menghargai ketika Allah memberikan kita hati, padahal hati ini adalah makhluk yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan dalam sebuah hadis qudsi ini ya, la yasa'uni ardi wala samai. Kata Allah, langit dan bumiku, langit dan bumi loh ya ini ya, itu tidak punya kemampuan untuk menanggung keagunganku. Bal yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Tapi hati hambaku yang mukmin itu kapasitasnya menerima keagunganku itu lebih daripada langit dan bumiku. Tetap hati kita ini tidak mampu menanggung seluruh keagungan Allah. Tapi dibandingkan langit dan bumi, hati kita lebih luas daripada langit dan bumi. Kapasitas hati kita ini, hati seorang mukmin itu lebih luas daripada langit dan bumi dalam menerima keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati itu, kalau hati ini hatinya orang mukmin harusnya luas, tidak sempit. Ya. Hatinya itu kalau dalam bahasa Jawa itu jembar. Tidak sempit, tidak supek, tidak kerdil, tidak ciut. Nah, itu hati orang mukmin harusnya seperti itu. Karena itu hati mukmin yang kapasitasnya bahkan melebihi langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala ini bertentangan dengan kesempitan, dengan kegelapan, ya, dengan sifat-sifat buruk, dengan penyakit-penyakit hati, bahkan seperti iri hati. Karena kalau kita mau pahami lebih jauh, iri hati itu adalah karena sempitnya hatimu, karena kerdilnya hatimu, karena ciutnya hatimu. Bayangkan hati yang seharusnya itu tempat bagi cahaya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesuatu yang menjadi tempat cahaya Allah kemudian dia menjadi sempit dan ciut dan kerdil. Imam Humaini hendak mengatakan bahwa hati orang mukmin itu seharusnya jauh dari sifat-sifat penyakit hati, seperti bahkan hasad. Jadi hati seorang mukmin adalah hati yang mampu menerima berbagai macam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya hati seorang mukmin ini jauh dari sifat hasad. Kalau sampai ada hati seorang mukmin ya, atau hati seseorang yang kemudian terjerat ya oleh sifat iri hati, berarti sebenarnya hati itu jauh dari cahaya iman. Orang yang hasud itu pada zahir dan batinnya berefek. Sifat hasud ini berefek baik pada zahir dan batin manusia. Batinnya seperti yang telah kita gambarkan tadi itu, dia terjerat dengan derita iri hati, cahaya imannya mati dan akan mematikan hati manusia itu sendiri. Dan semakin besar sifat iri ini, maka semakin sempit juga hati manusia itu. Hati itu akan selalu bersedih, hati itu menderita, hati itu merasa supek, sempit. Dan dari segi zahirnya, wajah orang yang hasud itu juga wajahnya tertekuk, cemberut, dahinya juga berkerut. Karena dia
tidak bahagia, dia tidak tentram. Karena hatinya sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang yang dia berusaha untuk menghilangkannya. Bayangkan betapa menderitanya orang yang terkena penyakit iri hati ini. Nah, sementara mukmin, orang yang beriman, orang yang dalam hatinya itu ada cahaya iman, maka orang mukmin itu seharusnya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia rela dengan apapun yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau Allah memberikan fulan kelebihan ilmu, fulan kelebihan harta, fulan kelebihan, maka katakanlah ketampanan atau kecantikan dan lain sebagainya, dia rela dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang hasud seakan dia menolak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada segenap hambanya. Sehingga setiap kesempurnaan, kelebihan, nikmat yang Allah berikan kepada segenap hambanya, dia seakan tidak rela. Tidak rela untuk melihat itu semua. Jadi orang yang iri, secara tidak langsung, dia sebenarnya melawan apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal mu'min la yatamanassu'a lil mu'minin. Orang mukmin itu kalau betul-betul dia beriman, dia bahkan tidak mungkin mengharapkan keburukan kepada orang-orang mukmin lain. Malah orang mukmin yang benar-benar mukmin, dia ingin berbagai macam kebaikan diterima oleh orang lain sebelum diterima oleh dirinya. Dia bahkan mendahulukan orang lain daripada dirinya. Bahkan dia bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Bahkan kalau dia punya nikmat, dia bahkan ingin nikmatnya ini dia berikan kepada orang lain. Itu orang yang benar-betul, orang yang benar-benar mukmin, bukan malah jatuh dalam sifat iri hati di mana dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Orang mukmin adalah orang yang saudara-saudara mukminnya adalah mulia di matanya, sementara orang yang hasud kebalikan daripada semua itu. Lebih jauh Imam Khomeini mengatakan, al-mu'min la yaghlibuhu hubbud dunya. Orang mukmin, yaitu orang yang hatinya ada cahaya iman, orang itu hatinya tidak mungkin diliputi oleh kecintaan kepada dunia. Sementara hasud ya adalah orang yang terjerumus dalam kecintaan buta pada dunia. Kalau orang sudah lolos dari kecintaan pada dunia, dia otomatis lolos dari sifat hasud. Kalau orang hasud berarti orang ini memang terjerat dalam kecintaan buta terhadap dunia, dan itu jauh dari sifat seorang mukmin. Orang mukmin juga orang yang hatinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah bersedih. Apalagi bersedih atas kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain. Alangkah piciknya, alangkah rendahnya, alangkah hinanya kalau sampai hati seseorang itu menderita hanya karena melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain. Nah, orang mukmin itu jauh dari sifat cemas dan sedih. Dan ketakutan dan kecemasan seorang mukmin hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pada selainnya. Sementara orang yang hasud, kecemasannya, kesedihannya, ya, ketakutannya itu berpusat pada sosok yang dijadikan objek hasutan. Alangkah kerdilnya orang yang terkena penyakit hasud ini. Imam Khomeini menjelaskan orang mukmin adalah manusia, seseorang yang wajahnya itu ceria, berseri-seri. Bayangkan mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Allah, Allah yang Rahman Rahim. Nah, seorang yang percaya kepada zat yang Rahman Rahim, yang selalu mengayominya, melindunginya, menjaganya, ya, memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, harusnya wajahnya ceria, berseri-seri, bersinar. Orang mukmin harusnya seperti itu. Sementara orang yang hasud itu wajahnya cemberut, masam, ya, dan dahinya berkerut, hanya karena memikirkan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain. Lebih jauh beliau menjelaskan, orang mukmin itu mutawadi, dia rendah hati. Sementara orang yang hasud, dia mutakabbir, dia berusaha untuk menyombongkan dirinya dalam banyak kesempatan. Nah,
dari sini semua dapat disimpulkan bahwa sifat hasud ini adalah penyakit daripada iman yang akan sedikit demi sedikit menghancurkan iman itu seperti api menghancurkan kayu bakar. Naam. Dalam lanjutan keterangannya, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menjelaskan bahwa sifat hasad ini merusak iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang seharusnya menjadi wasilatun najat. Iman ini adalah sebuah perantara yang akan mengantar kita pada keselamatan. Nah, kalau kemudian iman ini dihancurkan oleh sifat hasud, maka manusia akan kehilangan wasilah yang akan mengantar dia pada keselamatan. Dan sifat hasud pada akhirnya akan menjadikan seorang manusia itu menjadi merugi. Nah, secara tidak langsung, sifat hasud juga diantara efek buruknya itu memastikan bahwa orang itu tidak rela atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Humaini mengatakan, wa inna minal mafasid al-kabira allati la tanfakku anil hasad sakhatul hasud alal khaliq wa waliyyi ni'matih wa i'radihi ala takdiratihi ta'ala. Di antara efek-efek buruk yang besar dari sifat hasud yang tidak bisa dipisahkan dari sifat hasud ini adalah bahwa orang yang hasud ini dia sebenarnya marah, protes kepada penciptanya dan wali nikmatnya, dan dia menolak ya atas ketentuan-ketentuan Allah pada sekalian hambanya. Sebab kalau dia tidak menolak ketentuan Allah, dia tidak akan iri pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada segenap hambanya. Ketika dia iri, ini secara tidak langsung dia menyatakan murka, protes, dan tidak setuju atas apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Karena itu, dalam hadis yang kita baca tentang hasud ini, dikatakan bahwa wa mayyaku kadzalik falastu minhu wa laisa minni. Barang siapa yang mempunyai sifat hasud seperti itu, maka aku bukan darinya dan dia bukan dariku. Nah, bagaimana dia dariku dan bagaimana hal itu bisa terjadi kalau kemudian dia tidak setuju atau protes dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, masih ada banyak pembahasan seputar hasud ini. Kita masih punya berapa lama waktu? Tinggal berapa? Oh, sepertinya memang hadis ini pun tidak bisa kita selesaikan dalam satu majelis. Kita masih dalam efek-efek buruk atau al-mafasid dari sifat iri hati, dan insya Allah karena masalah waktu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan atas apa yang kita bahas tentang sifat hasud ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar kita mampu selamat dari jeratan sifat yang berbahaya ini. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.